Ini Kuka Q66H Smart TV dengan QLED Plus. Menariknya, ini disebut sebagai gaming TV, yang berarti seharusnya ada banyak fitur gaming di sini. Ada 120Hz Turbo Motion, VRR, dan ALLM. Ada juga dashboard khusus gaming yang disebut game console. Fitur shooting assistant dan frame rate display juga tersedia di sini. Kualitas tampilan dijanjikan tinggi dengan Gen 5 QLED Plus. Ini disebut Kuka menawarkan brightness dan saturasi warna yang lebih tinggi. Sementara untuk audio ada Dolby Audio juga. Terkait fitur-fitur Smart TV-nya ada voice control, multiple screencast, dan masih banyak lagi. Oh ya, ini pakai Google TV loh ya. Jadi dukungan aplikasinya melimpah di sini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Smart TV yang satu ini. Akhirnya Smart TV Kuka datang lagi untuk kami cobain ya. Ini Kuka Q66H. Ya, lini Q66H ini hadir dengan 3 ukuran layar. Yang kita uji kali ini adalah varian yang 50 inci. Ukuran layar paling kecil di lini yang satu ini. Kita akan lihat kualitas seperti apa yang ditawarkan oleh Smart TV ini, termasuk juga untuk gaming. Tapi sebelum itu kita coba kenalan dulu ya dengan si Kuka Q66H ini, mulai dari paket penjualannya. Nah, di dalamnya tentunya ada unit Smart TV, lalu ada 2 buah stand lengkap dengan bautnya. Kemudian ada kabel power. Lalu ada kabel converter AV to 3 RCA di situ ya. Lalu ada remote Bluetooth, ada set baterai untuk remote, dan paket dokumen. Isi paketnya terbilang wajar ya untuk sebuah Smart TV ya. Nah, untuk desain, Smart TV Kuka ini hadir dengan desain modern dengan bezel tipis di sisi kiri, atas, dan kanan layar. Tebal bezel di ketiga sisi ini hanya sekitar 7,5 mm saja. Bezel bawah layar tentunya lebih tebal ya, sekitar 18 mm, dan ini wajar untuk sebuah TV. Nah, di dasar TV terlihat ada area yang menonjol. Ini merupakan tempat untuk beberapa sensor dan mikrofon untuk hands-free voice command. Tentunya ada switch untuk menonaktifkan built-in mikrofon ini kalau tidak dibutuhkan. Ada juga satu tombol untuk pengendalian TV ini yang secara umum berfungsi untuk tombol power. Nah, speaker juga ditempatkan di dasar TV nih, di kiri dan di kanan area tempat mikrofon yang tadi. Oke, beralih ke standnya. Ini desainnya V terbalik ya, seperti ini ya, dan posisinya agak sedikit ke tengah. Stand ini terbilang cukup kokoh dan ini mengangkat TV sekitar 5,7 cm dari permukaan meja. Kuka juga menyediakan bridge untuk kedua stand ini yang membuat tampilan stand ini jadi terlihat menyatu di depan seperti ini ya. Nah, bridge ini memang fungsinya lebih ke arah penampilan aja sih. Desain dan posisi stand ini sayangnya membuat kita harus menempatkan soundbar itu di depan stand kalau butuh pakai soundbar tambahan. Oke, untuk dimensinya tanpa stand adalah 111 x 65,8 x 8 cm. Kalau dengan standnya adalah 111 x 71,5 x 26,5 cm. Oke, beralih ke sisi belakang. Ada area yang sedikit menonjol ya di area tengah bawah di sini. Ada lubang mounting VESA 200 x 200 mm di area yang satu ini. Ini lubang mounting untuk kita masang dia bisa ke bracket mungkin, atau yang biasanya sih ke dinding ya. Di sebelah kiri area tadi ada konektor AC input. Kita bisa pasang kabel power dari paket penjualan ke konektor yang satu ini. Kemudian di kanan area tersebut ada konektor I/O. Semua menghadap ke samping kanan. Oke, sekarang mari kita bahas spesifikasinya. Untuk layar tentunya ini yang ukuran 50 inci. Resolusi tetap 4K di sini ya, 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya up to 120Hz, tapi untuk resolusi 4K kita hanya bisa dapat sampai 60Hz. Untuk teknologi layar dia pakai Gen 5 QLED Plus dengan Sapphire Crystal Optics dan Self-Developed Reflector Sheet. Lalu video prosesornya dipakai SAI Engine. Untuk HDR dia ada Dolby Vision dan HDR10+. Ini dilengkapi juga dengan fitur penunjang tampilan seperti AI Skin Detection, AI Motion Clarity, MEMC, 120Hz Turbo Motion, dan untuk audio dia 2x12 watt. Ini udah support Dolby Audio. Nah, menurut Kuka, TV ini juga mendukung audio dari DBX TV. Nantinya ya, dukungan ini akan muncul di Q66H ini lewat update OTA yang akan diberikan oleh Kuka. Untuk OS seperti kita udah bahas tadi, ini adalah Google TV. Nah, untuk RAM-nya, TV ini ada di 2 GB dan untuk storage internalnya ada 32 GB. Untuk Google Assistant tentunya ada di sini ya. Nah, TV ini juga sudah mendukung multiple screencast dengan protokol Google Cast, Miracast, Castplay, dan Aircast. Jadi mau casting pakai Android, pakai Windows, pakai Apple bisa ya. Untuk konektivitas dia ada Wi-Fi, ada Bluetooth, dan ada Ethernet juga. Nah, untuk TV digital dan analog ya tentunya ya, dan sudah mendukung DVB-T2 yang TV digital untuk Indonesia. Nah, jadi kalau buat nonton siaran TV digital lokal itu cukup pasang antena aja, nggak perlu nambah-nambah STB lagi. Oke, sekarang kita lihat konektor atau I/O-nya. Dari atas ke bawah ini adalah analog audio out 3,5 mm. Lalu ada AV in 3,5 mm, ada antena in, ada 2 USB 2.0 yang Type A, ada 3 HDMI di sini. Port dengan label HDMI 1 itu mendukung
eARC atau eARC. Lalu semua port HDMI ini mendukung input sampai 4K 60 atau Full HD 120 Hz. Lalu kemudian di sini ada digital audio out dan ada port Ethernet. Oke, dalam penggunaan karena kita pakai OS Google TV, saat pertama dinyalakan akan ada setup awal yang khas banget Google TV, termasuk untuk menghubungkan TV ke Wi-Fi, lalu login akun Google serta install aplikasi streaming yang dibutuhkan. Setelah itu TV ini sudah langsung bisa digunakan untuk menikmati konten. Nah, kalau butuh aplikasi tambahan tersedia banyak banget ya di Play Store ya. Kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan, lengkap lah kalau di sini. Nah, di sini ada 3 HDMI yang bisa digunakan untuk menghubungkan TV ini ke perangkat lain seperti konsol game, laptop dan sebagainya. Nah, saat kami coba hubungkan dengan laptop, kami bisa langsung mendapatkan resolusi 4K dengan refresh rate 60 Hz tanpa ada masalah baik di mode SDR maupun HDR. Sementara kalau refresh rate diatur ke 120 Hz, resolusi layar otomatis diturunkan ke Full HD atau 1920 x 1080 pixel. Ada juga opsi input AV in kalau butuh menghubungkan perangkat yang agak tua ke TV yang satu ini. Nah, seperti kita bahas tadi, kalau mau casting konten, ini juga sudah mendukung banyak protokol cast ya, bisa pakai multiple screen cast. Ini bisa diakses dari app Cast Play TV yang tersedia di TV satu ini. Sementara kalau pakai standar Google Cast alias Chromecast, ya kita tinggal aktifkan aja dari smartphone, tablet atau laptop kita dan kita langsung bisa menikmati konten dengan ukuran tampilan lebih besar pada TV yang satu ini. Nah, kalau butuh mutar file dari storage USB, kita bisa pakai port USB tentunya. Ini bisa untuk file video, audio, dan gambar. Nah, untuk navigasi terdapat sebuah tombol fisik di bagian dasar TV ini yang juga merangkap sebagai tombol power. Memang agak kurang praktis ya, jadi memang lebih baik kita pakai remote TV bawaannya. Nah, remote TV ini menggunakan koneksi Bluetooth dan desainnya modern serta minimalis. Hanya ada tombol-tombol penting aja di remote yang satu ini. Nah, remote ini dilengkapi oleh buzzer. Bukan buzzer yang suka jawab-jawab komen. Bukan ya. Buzzer itu bunyi di sini maksudnya ya. Jadi kalau misalnya remote ini tidak bisa kita temukan, di TV itu ada fitur Find My Remote. Nah, sering kan keselip remote-nya ya. Nah, ini akan membuat buzzer mengeluarkan suara. Jadi kita bisa dengan mudah mencari remote-nya. Contohnya seperti ini. Oke, remote ini juga mendukung voice input ke TV. Ada tombol yang harus tekan dan ditahan saat kita menyebutkan perintah ke Google Assistant. Contohnya seperti ini. Show me weather for Jakarta today. Today in Jakarta, there will be thunderstorms with a forecasted high of 88 and a low of 76. Right now it's 78 degrees with light thunderstorms. Sementara itu kalau mikrofon di TV ini kita aktifkan, kita juga bisa pakai voice comment tanpa harus tekan tombol di remote. Nah, jadi seperti ini nih. Okay Google, turn off television. Sure, turning off the family room TV. Oke, Smart TV ini memang terbilang memadai ya untuk menikmati konten ya. Ukuran 50 inci juga terbilang udah cukup besar. Memang bukan yang paling besar atau terlalu besar. Jadi tidak sampai makan tempat terlalu banyak juga sih sebetulnya. Untuk kualitas tampilan secara umum ini udah relatif baik dengan gamut coverage mendekati 100% sRGB berdasarkan hasil pengujian kami. Nah, untuk mode standar dan vivid, gamut volume ada di kisaran 140% sRGB yang menunjukkan kalau warnanya agak dilepas. Jadi saturasinya itu bisa lebih tinggi. Nah, itu kalau butuh nampilin konten yang mau yang gonjreng atau bisa tuh pakai begini ya. Nah, sementara untuk mode movie, gamut volume terbilang cukup dekat dengan gamut coverage di kisaran 97,9% sRGB dan gamut volume di 102,7% sRGB. Jadi kualitas tampilan TV dari Kuka ini memang udah mantap ya. Bukan yang menawarkan saturasi super tinggi, tapi sudah cukup banget untuk menikmati konten. Sementara untuk tingkat cerahannya ada di kisaran 355 nits untuk mode SDR dan untuk mode HDR juga mirip-mirip aja di kisaran 369 nits. Untuk HDR ini memang bukan tampilan yang super terang, tapi tampilan HDR udah cukup baik lah di sini ya. Oke, sekarang bagaimana dengan Dolby Vision? Saat kami coba dengan Netflix, ini bisa bekerja dengan baik ya. Ada beberapa preset khusus Dolby Vision yang tersedia di TV ini, termasuk Dolby Vision Vivid, Dolby Vision Bright, dan Dolby Vision Dark. Nah, kalau bicara soal viewing angle gimana nih ya? Udah lumayan oke juga di sini ya. Ada sedikit pergeseran warna dan kontras yang terasa saat tampil warna yang terang ya. Tapi ini sedikit aja sih, masih belum sampai terasa yang mengganggu banget ya. Tentunya ini akan lebih terlihat kalau kita melihat dari sudut miring gitu ya, bukan tegak lurus terhadap TV-nya aja. Kalau tegak lurus nggak terasa nih ya. Lanjut untuk fitur MEMC. Nah, ini membuat konten dengan frame rate rendah tampil seakan-akan punya frame rate yang tinggi. Nah, ini tersedia juga di TV ini. Secara standar ini akan aktif di berbagai preset tampilan. Kalau kalian merasa ini tidak dibutuhkan, kita sebaiknya matikan fitur ini secara manual. Lalu karena ini TV 4K, tentunya dia butuh upscaler ya, supaya tampilan dari konten yang resolusinya di bawah 4K
4K akan bisa dinaikkan supaya jadi kelihatan lebih mantap aja, lebih detail gitu ya. Nah, di sini kualitasnya terbilang memadai di sini dan kita coba muter konten di 720p dan kontennya ternyata tampil dengan masih cukup tajam di TV ini. Oke, beralih ke audio. Kita coba dalam kondisi standarnya alias kita pakai Dolby Audio Active. Speaker TV ini bisa menawarkan kualitas suara yang mencukupi untuk berbagai kebutuhan di sini ternyata. Memang belum yang bisa sampai melingkupi kita dengan efek surround gitu ya, tapi suara yang dihasilkan tuh cukup rapi dan bassnya juga masih lumayan terasa di sini. Nah, kalau dirasakan masih kurang kan TV ini juga mendukung sistem audio tambahan. Kita bisa pakai output digital audio, analog audio, eARC atau pakai Bluetooth juga bisa. Jadi tinggal dipasangkan aja ke speaker eksternal biar lebih mantap. Nah, untuk navigasi di Google TV dan di dalam aplikasi streaming ini belum terasa yang super mulus ya. Kadang terasa nih agak nyendat memang ya. Nah, terkait untuk menu shortcut untuk pengaturan picture dan sound ini tersedia di menu standar Google TV. Untuk menu pengaturan untuk picture juga tampil sebagai overlay ya. Jadi kita bisa melihat langsung efek perubahan dari setting yang kita lakukan. Penting banget yang satu ini karena ini berarti TV-nya benar-benar ngerti bahwa TV itu harusnya begini gitu. Kami udah agak capek menerima TV-TV yang kalau mau nyeting di sini tuh harus keluar dulu dari kontennya, jadi kita tidak bisa lihat apa yang kita sedang setting. Nah, kalau yang ini sih nggak ada masalah. Lanjut untuk quick menu tambahan. Ini bisa diakses dengan menekan tombol input di remote. Tentunya di sini ada pilihan input apa yang ingin kita aktifkan. Selain itu ada juga beberapa pengaturan lain termasuk pengaturan cepat untuk ke MEMC. Oke, sekarang kita coba Smart TV ini untuk main game. Bagaimana ya? Kita coba langsung pakai laptop gaming. Anehnya saat laptop kami pasang, TV ini secara otomatis malah masuk ke preset tampilan energy saving. Nah, saat kami coba jalankan game di laptop, preset ini tidak otomatis beralih ke game. Kami juga tidak melihat bahwa game mode secara otomatis aktif dan MEMC pun tetap aktif. Ini umumnya bisa membuat input lag jadi meningkat. Jadi kalau mau main game dengan laptop pakai TV yang satu ini, sebaiknya kita atur preset secara manual pindah ke game. Nah, TV ini sendiri terdeteksi sebagai G-Sync compatible ternyata. Iya, G-Sync itu bisa digunakan di sini dan berjalan dengan baik. Walaupun kalau kita pakai di 4K ini memang hanya bisa dari 48 sampai 60 fps aja. Ini harusnya akan lebih optimal kalau kita pakai resolusi Full HD dan refresh rate-nya di 120 Hz. Rentang refresh rate-nya akan jauh lebih terasa. Nah, kalau kita pakai game konsol gimana? Oke, kita tancap aja PlayStation 5. Konsol ini langsung bisa dikenali dengan baik oleh TV. Game mode juga otomatis langsung dijalankan nih kalau di sini ya. Tapi secara standar, TV ini akan masuk ke preset tampilan energy saving terlebih dahulu. Jadi memang kita tetap harus mengubah preset tampilan ini secara manual kalau memang dibutuhkan. Nah, masih terkait fitur gaming, ada gaming dashboard yang oleh Kuka disebut sebagai game console di TV ini. Fitur ini bisa diakses dari quick menu yang muncul saat menekan tombol input pada remote. Ada akses ke beberapa fitur khas gaming termasuk untuk menampilkan virtual crosshair. Sayangnya fitur lain seperti black equalizer itu belum ada di sini. Secara umum, Kuka Q66H ini terbilang cukup memadai lah untuk gaming baik dengan PC maupun kalau kita pakai konsol. Khususnya untuk gaming AAA, resolusi 4K dengan kehargaan mendekati 100% sRGB membuat kita bisa mendapatkan tampilan terbilang baik di sini. Seharusnya ini sudah memadai ya untuk banyak orang. Input lag ini juga nggak terasa, tapi khususnya memang kalau game mode-nya sudah aktif. Memang untuk gaming dengan PC bisa jadi akan butuh sedikit setting manual. Tapi kalau pakai konsol kita tidak perlu melakukannya. Oke, sekarang kita lihat konsumsi dayanya. Di preset standar TV ini alias mode energy saving untuk konten non HDR konsumsi daya ada kisaran 53 sampai 55 watt. Sementara di preset lain rata-rata konsumsi dayanya dari kisaran 77 sampai 80 watt saja. Untuk konten HDR dan Dolby Vision konsumsi dayanya di semua preset itu masih ada di kisaran yang sama sekitar 78 sampai 80 watt. Ini udah terbilang wajar untuk sebuah Smart TV 50 inci. Oke, Smart TV Kuka Q66H ini yang ukurannya 50 inci ini dipasarkan dengan harga kisaran 7 jutaan. Nah, selain ukurannya 50 inci ini ada juga varian yang 55 dan 65. Berdasarkan informasi dari Kuka, ini memang tipe yang lebih fokus dipasarkan secara offline. Jadi kalau tertarik dengan TV ini langsung aja cek ke toko elektronik terdekat. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia sudah support refresh rate sampai 120 Hz. Tapi harus diingat bahwa ini supportnya ada di resolusi Full HD. Kalau kita pakai 4K memang hanya nyampe 60 Hz saja.
Ini bukan hal yang buruk karena ini sebetulnya cukup umum ya. Lalu ada VRR di sini atau variable refresh rate. Tapi karena batas bawah VRR itu ada di 48 Hz, jadi rentangnya memang jadi kebatas di 48 sampai 60 Hz aja kalau kita pakai resolusi 4K. Nah, jadi kalau mau nyaman, langsung aja setting ke 1080p 120 Hz biar dapat tuh efek VRR-nya yang mantap ya. Nah, kemudian di sini ada dukungan untuk ARC atau eARC di HDMI 1, tapi sayangnya tuh tidak ada label penanda fitur tersebut di port HDMI 1. Jadi diingat-ingat aja ARC eARC-nya ada di HDMI 1. Itu kalau mau nyambungin ke soundbar ya. Lanjut, untuk fitur gaming di Smart TV ini terasa masih butuh dioptimalkan lagi, termasuk untuk game mode yang belum otomatis aktif saat kita main game dengan PC atau tadi kita coba pakai laptop ya. Nah, lalu untuk navigasi rasanya masih agak kurang mulus aja baik di Google TV maupun di aplikasi streaming. Lalu untuk MEMC juga terkesan terlalu dipaksakan aktif di berbagai mode yang tersedia. Ini terkadang membuat nonton konten film jadi agak kurang menyenangkan, terutama kalau filmnya yang model-model yang movie gitu ya, film layar lebar gitu. Itu kan cocoknya di 24 atau 30 fps. Kalau dibuat jadi mulus licin rasanya agak aneh. Tapi ya gampang kan, tinggal diganti aja settingannya. Kemudian untuk desain stand ini membuat kita agak sulit mendapatkan soundbar tepat di bawah maupun menempel di depan TV ini. Dia harus agak sedikit lebih maju lagi di depan kakinya. Oke, dari sisi kelebihannya, dia punya fitur multiple screencast yang mendukung berbagai protokol casting. Ada dukungan untuk HDR10 Plus dan Dolby Vision. Lalu dia support VRR dan juga sudah G-Sync compatible. Ada fitur penunjang gaming seperti game mode, game konsol, dan ALLM juga ada ya. Lalu dia punya 3 port HDMI, masih ada AV-in juga. Jadi total ini bisa dihubungkan ke 4 perangkat sekaligus. eARC juga sudah disupport seperti kita bahas tadi ya. Lalu refresh rate bisa mencapai 120 Hz. Walaupun memang harus diturunin ya, tapi lumayan udah nyampe 120 Hz. Kualitas tampilan juga udah terbilang oke di sini. Lalu karena dia pakai Google TV, jadi dukungan aplikasinya banyak banget. Mungkin yang paling lengkap kalau kita bicara sebuah Smart TV ya. Kemudian dia mendukung hands-free voice command dengan built-in mikrofon. Resiko terjadi burn-in layarnya juga kecil banget ya. Ya tenang, susah nih buat burn-in karena bukan pakai layar OLED yang satu ini. Dan tentunya dia udah siap untuk TV digital di Indonesia. Ya, Smart TV dari KUKA ini seharusnya cocok untuk mencari TV modern dengan layar cukup besar, tapi tidak terlalu besar sampai butuh tempat ekstra banget ya. Ukuran 50 inci memang seharusnya pas untuk di apartemen studio, rumah klaster, atau tempat-tempat lain yang memang ukuran ruangan itu tidak terlalu luas-luas banget. Kualitas tampilan dan audio yang ditawarkan terbilang cukup layak untuk harganya, jadi seharusnya sudah cukup memuaskan untuk kebanyakan orang. Sementara fiturnya terbilang layak untuk sebuah Smart TV di era saat ini, apalagi tersedia juga beberapa fitur ekstra spesial buat gaming. Jadi kalau sedang mencari Smart TV 50 inci yang modern, rasanya KUKA 50Q66H ini bisa jadi salah satu pilihannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.